Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang penyusunan soal HOTS. Nah, untuk materi ini, materi penyusunan soal HOTS akan saya bagi menjadi dua bagian. Nah, untuk bagian pertama akan kita bahas setelah ini. Ini nanti yang akan kita bahas yaitu latar belakang, konsep soal HOTS, langkah menyusun soal HOTS, kemudian ciri-ciri soal HOTS dan tantangan. Latar belakang, mengapa asesmen di Indonesia diarahkan ke model asesmen Higher Order Thinking Skill atau HOTS? Pertanyaan ini akan saya jadikan bahan diskusi ketika perkuliahan berlangsung ya. Nanti kita bahas di grup WhatsApp. Kecakapan abad 21 yang dibutuhkan itu ada 3, yaitu kualitas karakter, kompetensi, dan literasi dasar. Kita bahas satu persatu. Untuk kualitas karakter, bagaimana menghadapi lingkungan yang terus-menerus berubah. Nah, karakter yang dibutuhkan adalah iman dan takwa, rasa ingin tahu, gigih, kemampuan beradaptasi, dan kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Yang dibutuhkan adalah berpikir kritis, kreatif, memiliki skill komunikasi yang bagus, dan kolaborasi. Sedangkan yang ketiga, kecakapan ketiga adalah literasi dasar. Bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari, yaitu seperti baca tulis, berhitung, literasi sains, literasi informasi, teknologi dan komunikasi, literasi keuangan, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Jadi, ketiga kualitas ini harus dimiliki oleh seseorang agar dia memiliki kecakapan abad 21. Jadi seseorang itu di zaman sekarang dia tidak cukup hanya menjadi pintar, hanya menjadi cerdas, tetapi tidak memiliki skill komunikasi yang bagus, tidak memiliki kemampuan beradaptasi yang bagus, tidak memiliki skill kepemimpinan yang bagus. Jadi, ketiga kualitas ini harus dimiliki. Pilar pendidikan yang pertama adalah belajar untuk mencari tahu, belajar untuk mengerjakan, belajar untuk menjadi, belajar untuk berkehidupan bersama dalam kedamaian, dan belajar untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Langkah pembelajaran dari LOTS menuju HOTS. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 bertujuan mengembangkan bakat, minat, dan potensi peserta didik agar berkarakter kompeten dan literat. Kemudian, setiap mata pelajaran terkait dengan kompetensi dan konteks yang dapat memicu peserta didik untuk memiliki keterampilan berpikir sederhana, yaitu LOTS, menuju HOTS. Kemudian, kegiatan pembelajaran harus ada perubahan. Dari kapasitas LOTS yang banyak, sedikit demi sedikit harus digeser menjadi karakteristik HOTS, sehingga peserta didik memiliki karakteristik HOTS sepenuhnya. Kemudian, melalui pembelajaran, pada akhirnya harus dapat menghasilkan lulusan yang berkarakter, kompeten, dan literat untuk siap menghadapi tantangan abad 21. Apa sih higher order thinking skill? Ini sudah sering kita bahas ya. Higher order thinking skill termasuk menunjukkan pemahaman akan informasi dan bernalar, bukan sekedar mengingat kembali atau recall. Higher order thinking skill tidak berarti soal yang lebih sulit daripada soal recall. Jadi, soal HOTS itu tidak selalu
lebih sulit daripada soal LOTS. Nanti kita akan lihat bisa jadi soal LOTS itu lebih sulit dibandingkan soal HOTS. Kemudian, ada beberapa cara yang dapat dijadikan pedoman oleh para penulis soal untuk menulis butir soal yang menuntut berpikir tingkat tinggi, yakni materi yang akan ditanyakan diukur dengan perilaku sesuai dengan ranah kognitif Bloom pada level analisis, evaluasi, dan mengkreasi. Setiap pertanyaan diberikan dasar pertanyaan atau stimulus, dan soal mengukur kemampuan berpikir kritis. Nah, level kognitif itu ada 3, pengetahuan dan pemahaman. Maksud saya, karakter soalnya ya, ada level kognitif jika dihubungkan dengan karakter soal. Itu ada 3. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman, kemudian aplikasi, dan penalaran. Ini karakteristik soalnya. Misalkan untuk pengetahuan dan pemahaman, karakteristik soalnya mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Kemudian, aplikasi dan penalaran, ini dapat kalian baca sendiri. Nah, kita harus tahu dulu karakteristik dari soal HOTS itu yang seperti apa. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek mengingat dan memahami. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Yang ketiga, memiliki stimulus yang menarik, kemudian tidak familiar, dan bersifat kebaruan. Ini adalah karakteristik-karakteristik soal HOTS. Difficulty is not the same as high order thinking. Jadi, bukan berarti soal yang sulit itu adalah soal HOTS, ya. Mengetahui arti dari kata yang jarang digunakan mungkin sulit, tetapi ini bukanlah higher order thinking, kecuali melibatkan proses bernalar. Jadi inti dari pertanyaan HOTS itu melibatkan proses bernalar, seperti mencari arti dari sebuah konteks atau stimulus. Beberapa tangan menjabarkan KD menjadi IPK dan indikator soal. Esensi IPK, ini pasti kalian sudah paham karena mungkin di mata kuliah yang lain sudah pernah dibahas. Menentukan tujuan pembelajaran, menentukan materi pelajaran bersifat faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Menentukan langkah-langkah pembelajaran, menentukan media dan sumber belajar, dan menentukan bentuk instrumen pendidikan. Menyusun stimulus HOTS. Jadi, soal HOTS itu kebanyakan ada stimulusnya di soal tersebut, entah itu gambar, grafik, atau tabel. Nah, bagaimana cara menyusun stimulus HOTS? Yang pertama, pilihlah beberapa informasi, dapat berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus. Yang kedua, stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau menciptakan. Yang ketiga, pilihlah kasus atau permasalahan kontekstual dan menarik, memotivasi peserta didik untuk membaca. Pengecualian untuk mata pelajaran bahasa, sejarah boleh tidak kontekstual. Kemudian terkait langsung dengan pertanyaan. Langkah menyusun soal HOTS. Yang pertama adalah menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal HOTS. Jadi tidak semua KD itu dapat dibuat model-model soal HOTS ya. Jadi guru harus memilih KD-KD mana yang dapat dibuat soal HOTS.
Guru secara mandiri atau melalui forum MGMP dapat melakukan analisis terhadap KD yang dapat dibuatkan soal-soal HOTS. Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Secara umum, kisi-kisi tersebut diperlukan untuk memandu guru dalam memilih KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS, memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji, merumuskan indikator soal, dan menentukan level kognitif yang 3 tadi ya. Yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Jadi, stimulusnya bisa berupa gambar, tabel, grafik, wacana, dan lain-lain, yang intinya stimulus tersebut dapat menarik peserta didik untuk membaca. Kemudian menulis butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal HOTS. Kaidah penulisan butir soal HOTS agak berbeda dengan kaidah penulisan butir soal pada umumnya. Nah, ini kita bahas di part kedua. Kemudian, yang juga tidak kalah penting adalah membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Setiap butir soal HOTS yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman penskoran atau kunci jawaban. Pedoman penskoran dibuat untuk bentuk soal uraian, sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan ganda. Pilihan ganda kompleks bisa berupa benar salah, ya tidak, dan isian singkat. Ini adalah tips dalam menyusun soal HOTS. Yang pertama, gunakan konteks dunia nyata. Penyajian kasus nyata memungkinkan proses peserta didik untuk menelaah informasi. Yang kedua, berikan pertanyaan yang terkait dengan analisa visual. Melalui analisa visual yang kompleks, maka tingkat berpikir ordenya lebih tinggi. Misalkan, ada sebuah gambar seperti ini. Ini adalah analisa visualnya ya. Ini bisa dikatakan sebagai stimulusnya. Stimulus berupa gambar. Contoh soal bukan HOTS. Apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan? Kan gampang. Jadi siswa tidak perlu menganalisa dalam menjawab soal ini. Sedangkan untuk soal HOTS-nya, seorang petani berhasil menemukan cairan dari bahan alami yang mampu membasmi ulat sehingga jumlah ulat menurun dengan drastis. Apakah yang akan terjadi dengan elang? Nah, beda ya antara soal bukan HOTS dan soal HOTS. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita bisa memberikan stimulus berupa gambar, tabel, grafik, wacana, dan seterusnya. Tanyakan alasan dari jawaban yang diberikan. Misalkan, abad 21 adalah abad teknologi informasi. Arus informasi yang begitu deras dapat berdampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, dan seterusnya. Kemudian, berikan pertanyaan, misalkan, setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Jadi peserta didik dituntut untuk mengutarakan pendapat atas wacana, atas wacana yang telah diberikan oleh guru. Kemudian yang keempat, gunakan bentuk soal yang beragam, bisa pilihan ganda dan juga uraian. Pilihan ganda itu tidak hanya A, B, C, D, bisa saja ya, tidak, atau yang lain. Nah, soal kognitif pemahaman. Soal kognitif pemahaman itu merupakan soal dengan level 1. Soal-soalnya termasuk ke
pengertian istilah-istilah atau nama-nama, kemudian pengertian teori atau rumus, pemahaman dasar tentang grafik, label atau visual, pemahaman konsep, dan isi definisi. Jadi ketika kalian nanti membuat soal dengan kognitif level 1, maka tipe-tipe soalnya adalah seperti ini. Ini untuk yang level 1, level pemahaman. Sekarang kita masuk ke level 2, yaitu penerapan. Bisa memecahkan masalah dari informasi ke dalam konteks, aplikasi teori atau rumus, interpretasi tentang grafik. Jadi kalau yang awal tadi dia membahas tentang grafiknya, label, kemudian visualnya. Kalau penerapan lebih ke interpretasinya, arti dari data-data ini apa, dan seterusnya. Kemudian aplikasi gagasan dan konsep ke dalam konteks, dan interpretasi informasi atau data dalam konteks. Ini adalah soal di level 2. Jadi ketika nanti kalian membuat soal level 2, level penerapan, maka cakupannya adalah seperti ini. Sedangkan untuk soal dengan kognitif penalaran atau level 3, itu sama seperti level 2, hanya saja ditambah konsep lain di luar konteks dan perlakuan, mencari prediksi, keputusan, kesimpulan, dan lain-lain. Jadi diharapkan kalian sudah bisa memahami dan sudah bisa membuat berbagai macam jenis soal sesuai dengan levelnya. Kalau level 1 seperti tadi, level 2 seperti tadi, kalau level 3 seperti ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.